Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat, sehat. Keluarga sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Masya Ya. Allah. Alhamdulillah nih Ustaz, kita bisa bertemu kembali nih Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. alhamdulillah. Ini suatu nikmat yang sangat besar nih Ustaz. Nah, Masya Allah. masya Allah, ada berkati. Tapi Ustaz, Nah, izin Ustaz, Ana pengen bertanya nih Ustaz. nah, fadhol, fadhol. Jadi, Ana pernah mendengar nih Ustaz, kalau Mm-mm, nggak salah, ya itu terkait ilmu Ustaz. mm-mm. Jadi, ada penjelasan tentang wajibnya kita mencari ilmu. Nah, Nah, apakah memang kita ini benar diwajibkan untuk mencari ilmu keseluruhan atau bagaimana Ustadz? Apakah ada klasifikasinya atau memang tertentu aja atau bagaimana Ustadz? masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, ini Barakallahu. pertanyaan menarik ya, masya Allah. Mungkin yang antum maksud itu hadis Anas bin Malik ya, riwayat Ibnu Majah. Nah, Ustadz. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu eh, wajib fardhah ya bagi setiap muslim. Jadi sebenarnya hadis ini hadis banyak didhaifkan oleh para ulama, satu itu ya. Meskipun banyak juga yang apa namanya mensahihkannya, namun kalau kita lihat dari jalur-jalurnya dan juga hadis-hadis penguat yang lainnya, riwayat-riwayat penguat lainnya, ya paling tidak bisa naik ke derajat hasan ya. Dalam arti memang maknanya benar ya, hadisnya hadis hasan. Nah, dan terkait tadi mungkin apakah semua ilmu itu wajib kita pelajari? Karena tadi kan secara umum ya, menuntut ilmu wajib gitu kan atas Iya setiap Ustadz. muslim. Apakah kita harus Betul. belajar segala ilmu atau bagaimana? Iya. Nah, di sini sebagian ulama ya atau para ulama menjelaskan lebih dalam, di antaranya seperti Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Misri dalam kitabnya Al-Mukhtasar Al-Mu'lim fi Adabil Mu'allim wal Muta'allim. Ya, beliau mengklasifikasi dengan rinci di situ, kata beliau ada ilmu di sana, ilmu yang memang dia ini derajat paling tinggi, ada itu fardu ain. Fardu ain itu artinya wajib untuk setiap muslim gitu. Oh. Jadi individu muslim itu harus belajar ini ya, tidak terkecuali. Nah, ini ilmu kata beliau itu ada tiga hal macamnya ya. Ada yang tentang apa yang harus diyakini, apa yang harus dikerjakan, dan apa yang harus ditinggalkan. Yakini berarti tentang syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini harus kita ilmui, kita ngerti apa makna la ilaha illallah kan gitu ya. Apakah kita masih selugu memaknai la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, padahal maknanya lebih dalam ya kan. Nah, kalau belum tahu, masih penasaran arti lebih dalamnya, harus kita pelajari kan seperti itu ya. Mana yang benar adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Nah, itu dan itu pun ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, itu kita pasti pelajari makna dari syahadat Muhammadur Rasulullah dan konsekuensi dari kedua syahadat ini ya. Akidah ya, tidak boleh menyekutukan Allah. Apa itu bentuk penyekutuan terhadap Allah, itu perlu kita bukan perlu lagi ya, butuh dan wajib untuk kita pelajari ya, untuk masing-masing individu kita sebagai seorang muslim. Dan terkait dengan yang harus dilakukan, berarti itu kan dengan hal-hal yang wajib, yaitu yang ada di rukun Islam itu. Sholat, ya kan, zakat, puasa, ya. Zakat tentu saja kalau misalnya kita zakat terkait dengan harta, apabila harta kita berlimpah, berarti orang-orang kaya harus wajib ya mempelajari ilmu tentang zakat. Haji dan umroh buat yang mampu ya, berarti harus wajib itu hukum yang mempelajari haji dan umroh. Terkait dengan sholat misalnya, berarti hal-hal terkait dengan sholat, contohnya bersucinya, wudunya, belajar wudu sampai sah wudunya itu wajib. Ya, belajar mandi besar ya, ketika anak sudah ABG wajib dia belajar tentang mandi junub dan mandi besar dan seterusnya. Berarti di Seperti sini itu. sesuai kebutuhan berarti Ustaz ya. Apa yang dibutuhkan oleh kita itu wajib kita pelajari. Betul ya. Jadi kalau kebutuhan itu kebutuhan yang wajib ya, rukun Islam ya, nggak boleh kita tinggalkan ya, berarti itu wajib fardu ain. Nah, ada yang di bawahnya lagi. Apa itu Ustaz? Tingkatan di bawah fardu ain itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu dia wajib dipelajari, namun nggak harus semua orang wajib mempelajarinya. Ya cukup orang-orang yang memang dia berkutat di ilmu, ya
Fardu ain itu mempelajari hal-hal seperti ini, nanti yang lain tinggal nanya saja kepada orang-orang yang belajar tadi. Kalau yang pertama enggak, semua harus belajar. Kalaupun bertanya ya diusahakan ya bertanya pada diri sendiri ya. Maksudnya saking sudah hafalnya gitu ya. Iya. Tapi kalau yang di bawah ini ya sebagian belajar, sebagian tidak. Yang kalau ketika yang tidak belajar itu butuh ya tinggal bertanya kepada yang belajar. Nah itu macam-macam, misalnya seperti ilmu-ilmu ilmu alat dalam memahami agama ya. Ilmu alat itu misalnya belajar usul fikih, belajar bahasa Arab ya dengan detailnya, ilmu balaghah untuk memahami Al-Qur'an, hadis dan seterusnya. Ya, usul tafsir tentang usul hadis atau mustalah hadis itu hukumnya fardu kifayah. Nah, ada juga di bawah lagi masih fardu kifayah. Itu tentang ilmu syar'i ya. Ada juga fardu kifayah yang bukan ilmu syar'i, ilmu dunia. Tapi hajat manusia itu pasti ya dalam hal itu. Hajat manusia itu pasti dalam hal itu. Contohnya ilmu tentang kedokteran. Siapa yang nggak butuh dokter? Kan seperti itu kan. Orang kan sakit butuh berobat ya. Maka itu fardu kifayah. Ilmu tentang bangunan ya. Ilmu tentang memang hajat utama manusia ya di dalam kehidupan ini ya itu masuknya fardu kifayah. Cukup sebagian orang mempelajari, maka yang lain gugur kewajibannya. Artinya ya harus ada di umat ini yang ahli dalam bidang-bidang keduniaan seperti itu. Itu maksudnya fardu tapi kifayah. Fardu kifayah itu artinya dia fardu wajib. Ya. Artinya bukan kalau ada yang mengerjakan yang lain gugur, tidak. Wajib di sini adalah harus sampai pada level kifayah. Kifayah itu cukup. Oh. Jadi kalau misalnya cukup satu orang, iya berarti yang lain sudah gugur kewajibannya. Jadinya sunnah. Tapi kalau nggak cukup satu orang, harus 10 misalnya. Ya berarti kalau masih satu orang yang mempelajari, berarti masih wajib buat yang lain. Belum gugur kewajibannya. Harus terpenuhi dulu sampai level kifayah atau level cukup ya. Ya kalau misalnya 100 ya harus ada 100 orang yang mempelajari. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu ilmu sunnah ya. Ilmu sunnah. Ya, ilmu sunnah itu mungkin kaitannya dengan ilmu-ilmu yang istilahnya fadhail atau fadilah, keutamaan saja, yaitu kita mempelajari tentang hal-hal rinci ya, tentang ilmu-ilmu syariat yang sampai rinci sekali, membahas tentang khilaf ulama, kenapa ulama ini beda pendapat dan masing-masing dalilnya itu apa dan lain sebagainya, yang sangat detail sekali ya, cara-caranya seperti apa. Itu mungkin bisa masuk ke ilmu yang sunnah. Masya Allah. Kalau kaitannya ilmu sama yang sunnah ini Ustaz, itu berarti kan harus berurutan ya? Mempelajarinya. Dari yang wajib dulu. Oh gitu. Dari yang fardu ain dulu. Nah. Jadi jangan sampai kita loncat nih. Kita belum benar sholatnya, belum belajar sholatnya, udah Ustaz, pengen belajar usul fikih. Oh gitu ya Ustaz. Iya, Masya Allah. Jangan dulu belajar yang ilmu-ilmu tentang rukun Islam dulu, tentang rukun iman dulu, itu pelajari ya, tentang amalan ritual kita ya, ibadah, dan juga tentang keyakinan atau akidah kita. Nggak bisa loncat-loncat gitu ya. Jangan seperti itu. Baru kalau sudah fardu kifayah, fardu ain, nanti ke fardu kifayah, nanti ke yang sunnah-sunnah itu tadi. Ya. Baru setelah itu kalau ada juga ilmu yang dia sampai mungkin derajatnya makruh ya. Makruh itu mungkin lebih ke madharatnya lebih banyak daripada manfaatnya. Ya, madharatnya lebih banyak daripada manfaatnya. Kayak misalnya mempelajari, mentelaah tentang syair-syair yang isinya itu misalnya gombal-gombal. Gitu ya. Kalau di bahasa Arab namanya ghazal ya. Itu tentang gombal-gombal seperti itu, cara memikat hati wanita yang disalahgunakan kan, seperti ini kan potensinya arahnya berbahaya gitu ya. Iya. Ya, itu makruh lah seperti itu, atau ya hal-hal yang justru mengarahnya ke negatif. Nah, seperti itu. Ada yang itu makruh ya. Level yang lebih parahnya lagi adalah haram. Ada ilmu yang haram, nggak boleh kita pelajari sama sekali, meskipun mungkin ya
eh, tajawuzan, kita anggap saja boleh kita sebut itu adalah ilmu. Contohnya tentang ilmu sihir, ilmu perdukunan, gitu ya. Tahu perdukunan boleh, tapi kalau mempelajari cara mensihir orang seperti ini, cara ngirim paku ke perut orang seperti ini, cara nyantet seperti ini, cara melet seperti ini, ada pelajarannya kan, ya. Dan sihir itu nyata, ya, sihir itu nyata. Atau misalnya ain, ya. Ain itu apa namanya, kekuatan negatif yang ditimbulkan dari pandangan mata seperti itu. Itu nyata adanya, dan ajarin dong biar aku matanya kalau ngelihat sesuatu yang aku lihat, yang aku benci, yang aku iri, rusak, terluka, bahkan celaka, waliyadzubillah sampai meninggal dunia misalnya. Itu bisa. Seserem itu ya Ustaz? Iya, itu nggak boleh. Ya, haram. Ilmu-ilmu tentang apa namanya, belajar biar main judi online-nya gacor terus misalnya gitu kan. Tentang perjudian, ya nggak boleh, haram. Ya, ilmu tentang meracik homer, ya, biar apa namanya, sekali teguk langsung mabuk gitu misalnya, itu juga haram, ya. Jadi ilmu-ilmu tentang berbau maksiat memang itu mengarahnya ke maksiat, ya, memang murni maksiat lah, ya, murni maksiat, terutama yang kaitannya dengan kesyirikan, kekufuran, itu jelas haram, ya. Ilmu tentang hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah, ya, itu haram. Jadi nggak perlu bangga kita, saya dulu ahli dalam, misalnya Allah melarang mentato, saya ahli dalam mentato, udah bangga cerita, nggak usah dibanggakan tuh. Saya ahli dalam begini begitu, punya ilmu yang itu, ya, jatuhnya aib nggak sih Ustaz? Iya, nggak boleh diceritakan, karena kita dilarang menceritakan aib kita, ya, meskipun itu sudah berlalu, katakanlah sebelum kita tobat gitu ya. Iya. Nah, adapun selain ilmu-ilmu itu maka mubah, ya, boleh. Contohnya ilmu tentang kaligrafi, menulis indah, baik yang bahasa Arab, bahasa apa namanya, ada kan tulisan Latin juga ya, dengan kaligrafinya, atau itu boleh melukis gitu kan. Ilmu tentang menanam tanaman, Masya Allah. ya boleh aja buat hobi gitu ya. Ilmu tentang hobi yang dihalalkan oleh agama, maka ilmu tentang hal tersebut maka halal. Nah, kurang lebih seperti itu. Tidak ada yang fardu ain, ya, ada yang fardu kifayah, ya. Kalau fardu ain wajib setiap muslim, fardu kifayah untuk sebagiannya. Ada yang makruh tadi ya, ya, ngarahnya ke hal yang negatif, ya. Kemudian ada yang haram, buruk sama sekali. Kemudian ada juga yang harus berurutan, ya. Adapun yang haram jelas ditinggalkan, makruh sebaiknya ditinggalkan dan ditinggalkan, ya. Jadi mentok kita di level mubah aja, ya. Level mubah. Nah, wajib, fardu ain, sunnah, sunnah dan mubah. Yang mubah. Insyaallah. Dan ini semuanya harus dipelajari secara berurutan ya Ustaz ya? Yang harus yang fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain dan fardu kifayah. Adapun cara menuntutnya betul tadi, ya, urutannya ya harus berurutan seperti tadi. Jangan sampai lompat, ya. Belum kita belajar yang wajib malah disibukkan dengan yang mubah, ya kan? Apalagi yang makruh atau yang haram. Allah. Nah, bahkan yang sunnah pun jangan gitu kan, yang fardu ain tuh. So, itu yang paling wajib ya untuk kita sebagai seorang muslim. Nah, paling ya, awal sekali tentang Ustaz, akidah, ya? tentang tauhid, dan tentang rukun Islam dan rukun iman kita. Masya Allah. Syukron Ustaz. Masya Allah, nih dapat penjelasan yang sangat detail sekali Ustaz. Jadi apa aja yang harus kita pelajari ini poin-poinnya sudah disebutkan. Masya Allah. Dan caranya juga menuntutnya juga Masya Allah diajarkan juga oleh Ustaz, Masya Allah. Para ulama. Para ulama Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah langsung dikoreksi Ustaz ya kalau salah. Masya Allah. Tapi Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya, Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang bisa Ustaz sampaikan bisa bermanfaat oleh umat muslim lainnya Ustaz. Amin. Ya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Syekh.